Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farul Afandi. Saya adalah mahasiswa dari kelas Ilmu Komputer 5 semester kedua Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini ingin menjelaskan video pembelajaran bahasa Indonesia tentang paragraf. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf itu merupakan bagian dari karangan yang tertulis atau bagian tuturan atau kalau lisan. Sebuah paragraf ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat-kalimat itu saling bertalian untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Sebelum menjelaskan paragraf lebih dalam lagi, di sini saya akan mengulas dulu apa itu gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama yang eksplisit atau jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Gagasan utama yang implisit atau paragraf deskriptif atau naratif. Yang kedua adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan utama. Kalimat ini yang mengandung gagasan-gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisikan antara lain yaitu uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan, atau gambaran-gambaran yang sifatnya parsial. Baiklah, setelah tadi menjelaskan tentang gagasan utama, sekarang kita masuk ke dalam paragraf. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam paragraf. Ialah beberapa unsur yang membangun paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, yang keempat yaitu kalimat penegas atau kalimat penjelas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung 2 unsur wajib atau kalimat topik dan kalimat pengembang. Bahkan bisa juga terdapat 3 unsur atau mungkin juga terdapat 4 unsur di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi pembentukan paragraf. Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, untuk mempermudah pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah untuk mengikuti serta memahami alur pikiran dari pengarang. Yang kelima adalah membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah memungkinkan perhentian lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Dalam membuat suatu paragraf, biasanya kita harus memikirkan dulu apa saja sih kerangka-kerangka dalam membuat paragraf itu. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua,
menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar dalam suatu paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Yang keempat dan yang terakhir adalah menuliskan kerangka paragraf yang terdiri dari tema, judul, dan pikiran utama yang akan dikembangkan. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang jenis-jenis dalam paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh paragraf deduktif yaitu satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi di sektor-sektor bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,64%, walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun. Sektor-sektor kehutanan masih saja tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 18,07% menjadi 18,04%. Padahal selama 30 tahun terakhir, sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Kalimat deduktifnya terletak di awal paragraf, berarti satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian, itulah kalimat deduktifnya. Nah, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula paragraf deduktif dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraiannya. Kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contoh paragraf induktif adalah sebagai berikut. Baik di Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shinchan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat pembaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka, dalam suratnya, kelakuan negatif Shinchan ternyata diikuti oleh anak-anak. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Nah, paragraf induktifnya adalah kalimat yang paling bawah ini, yang di border text ini, yang kalimat tebal. Yang ketiga adalah paragraf campuran atau deduktif dan induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Contoh paragraf campuran adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, kalimat yang ditebalkan itu adalah merupakan paragraf campuran. Selanjutnya yang keempat adalah paragraf deskriptif atau naratif. Jenis paragraf ini gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya merupakan kalimat penjelas. Contoh paragraf deskriptif atau naratif ini adalah sebagai berikut. Sikap santun dan penuh hormat kepada Umi bersemi sejak anak-anak. Umi disayang oleh semua orang, mulai dari kakek, nenek, ayah, saya, pokoknya semua memanjakan beliau. Sampai dia dapat suami, suaminya pun sayang dan memanjakan Umi saya. Umi orangnya aktif sehingga jarang memasak untuk keluarga. Sekali memasak, Umi membuat rendang banyak-banyak untuk kebutuhan 1 bulan. Karena Umi sering pergi lama untuk urusan organisasi, yang memasak bapak. Yang memperbaiki kompor dan memanjakan Umi juga bapak. Setelah membahas tentang jenis-jenis paragraf, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik. Yang pertama adalah kesatuan, atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama.
Yang kedua, isinya relevan dengan karangan. Yang ketiga, pengembangan atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang keempat adalah kepaduan atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf yang berkaitan. Kepaduan dapat dibedakan menjadi dua diantaranya, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepaduan makna atau koheren. Apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kepaduan bentuk atau kohesif, berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Kekohesifan ditandai dengan adanya hubungan penunjukan, ditandai oleh kata-kata ini, itu, tersebut, berikut, dan tadi. Yang kedua, hubungan pergantian. Biasa ditandai dengan kata saya, kami, mereka, kita, engkau, dan Anda. Yang ketiga adalah hubungan pelepasan. Biasanya ditandai dengan kata-kata sebagian dan seluruhnya. Yang keempat adalah hubungan perangkaian. Biasanya ditandai dengan kata lalu, kemudian, akan tetapi, sementara, itu, selain itu, jadi, akhirnya. Yang kelima biasanya hubungan leksial. Biasanya ditandai dengan kata-kata sinonim dan himponim. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pola-pola pengembangan dalam paragraf. Pengembangan paragraf mencakup dua persoalan utama, yaitu yang pertama, kemampuan memperinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan penjelas. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam urutan yang teratur. Dalam pola-pola pengembangan paragraf, ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Dalam paragraf narasi ada tiga unsur utama, yakni tokoh-tokoh, kejadian, dan latar atau ruang waktu. Dalam paragraf narasi terdapat narasi fiksi maupun narasi non-fiksi. Dalam narasi fiksi, yang pertama kita disuruh untuk menyampaikan makna atau amanat secara tersirat. Yang kedua, mengunggah serta imajinasi. Yang ketiga, penalaran difungsikan sebagai alat pengungkap makna kalau perlu diabaikan. Yang keempat, bahasa cenderung figuratif dan menitik beratkan penggunaan konotasi. Dalam narasi non-fiksi, yaitu satu, menyampaikan informasi yang memperluas pengetahuan. Yang kedua, memperluas pengetahuan serta wawasan pendengar. Yang ketiga, penalaran digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan rasional. Yang keempat, bahasanya cenderung informatif dan menitik beratkan penggunaan denotasi. Yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Pola pengembangan paragraf deskriptif adalah pola spasial, adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Lalu, pola sudut pandang, yaitu pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek untuk memaparkan masalah. Paragraf eksposisi menggunakan contoh, grafik, serta berbagai bentuk dan data lainnya. Dalam paragraf eksposisi terdapat juga pola pengembangannya, yaitu pola proses. Pola proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya dapat pula sebaliknya. Yang ketiga atau yang C adalah pola ilustrasi. Dalam hal ini pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif.
Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bermakna alasan. Argumentasi berarti pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dalam meyakinkan. Nah, kita masuk ke dalam sesi yang terakhir, yaitu persamaan dan perbedaan antara paragraf eksposisi dan argumentasi. Karena paragraf eksposisi dan argumentasi itu hampir sama, maka kita akan menjelaskan tentang persamaan serta perbedaannya. Persamaannya yang pertama, sama-sama menjelaskan tentang pendapat, gagasan, dan keyakinan. Lalu yang kedua adalah sama-sama memerlukan fakta yang diperjelas dengan angka, peta, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, sama-sama memerlukan analisis dalam pembahasannya. Lalu yang keempat adalah sama-sama menggali ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian, sikap, dan keyakinan. Nah, setelah kita membahas tentang persamaannya, marilah kita masuk dalam perbedaannya. Mereka juga memiliki perbedaan. Yang pertama adalah tujuan eksposisi hanya menjelaskan dan menerangkan, sehingga pembaca memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca menyetujui pendapat, sikap, dan keyakinan kita benar. Yang kedua, eksposisi menggunakan contoh, grafik, dan lain-lain untuk menjelaskan sesuatu. Argumentasi memberi contoh, grafik, dan lain-lain untuk membuktikan bahwa sesuatu yang dikemukakan itu benar. Yang ketiga, bagian penutup pada akhir eksposisi menegaskan lagi yang telah diuraikan sebelumnya. Penutup pada akhir argumentasi berupa kesimpulan dan dari uraian sebelumnya. Nah, itu dia video pembelajaran dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya maupun bagi kalian semua. Nah, baiklah, cukup sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi teman-teman sekalian. Saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Saya, Farul Afandi, mohon pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.